Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bahas sebuah cerita yang luar biasa menarik. Tentang apa sih yang sebenarnya jadi kunci kesuksesan finansial? Coba bayangin deh, gimana ceritanya seorang petugas kebersihan bisa jadi filantropis multijutawan. Kedengerannya kayak teka-teki ya kan? Tapi ini kisah nyata loh, dan di dalamnya ada rahasia besar tentang uang. Nah, pembahasan kita kali ini berpusat pada dua orang ini. Di satu sisi, ada Ronald Read, seorang petugas kebersihan dan penjaga pom bensin. Di sisi lain, ada Richard Fuscon, eksekutif keuangan lulusan MBA Harvard. Kontras banget kan? Kisah mereka ini yang bakal jadi inti dari semua yang akan kita bedah. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, Ronald Read. Pria ini hidupnya itu benar-benar definisi dari kata sederhana. Coba lihat deh, kerjaannya puluhan tahun jadi petugas pom bensin, terus jadi tukang sapu di JCPenney. Rumahnya pun cuma rumah sederhana 2 kamar yang dia beli pas umur 38 tahun, dan dia tinggal di situ seumur hidupnya. Hobinya cuma motong kayu bakar. Kelihatannya biasa banget kan? Teman-teman dan keluarganya sama sekali nggak ada yang curiga soal kondisi keuangannya. Sampai akhirnya, di tahun 2014, pas beliau meninggal di usia 92 tahun, dunia kaget banget. Rahasianya terbongkar. Petugas kebersihan yang kelihatan sederhana ini ternyata meninggalkan warisan sebesar 8 juta dolar. Bener-bener luar biasa. Nah, di waktu yang hampir bersamaan, ada cerita lain yang lagi terjadi. Cerita dari orang yang hidupnya 180 derajat berbeda. Namanya Richard Fuscone. Kalau Fuscone ini, wah profilnya beda jauh. Lulusan Harvard, punya gelar MBA, karirnya cemerlang banget di Merrill Lynch. Dia bahkan bisa pensiun di umur 40-an buat jadi filantropis. Rumahnya gila-gilaan, luasnya 18.000 kaki persegi, ada 11 kamar mandi, 2 kolam renang. Pokoknya semua keuntungan yang gak dimiliki Read, Fuscone punya. Pendidikan top, koneksi hebat, pengalaman industri yang mumpuni. Tapi datanglah krisis finansial tahun 2008 dan semua kemewahan itu langsung hancur. Kenapa? Karena gaya hidupnya yang super mewah itu ternyata ditopang sama utang yang segunung. Akhirnya Fuscone menyatakan bangkrut. Ini kan jadi aneh banget ya. Jadi pertanyaannya sekarang, mana yang lebih penting? Gelar MBA dari Harvard atau kesabaran selama puluhan tahun? Gimana ceritanya si petugas kebersihan bisa sukses, sementara si ahli keuangan justru gagal total? Nah, disinilah letak kuncinya. Jawabannya itu bukan soal seberapa pintar otak kita, tapi soal psikologi. Seperti yang dibilang Morgan Housel, penulis buku The Psychology of Money, sukses dalam urusan uang itu sedikit banget hubungannya sama seberapa pintar kamu, dan banyak banget hubungannya sama gimana kamu bersikap. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi kalau kita lihat lagi kasus Ronald Read dan Richard Fuscone, jurang perbedaan nasib mereka itu ternyata cuma karena satu hal simpel, perilaku. Yang satu sabar, yang satunya lagi serakah. Kenapa sih perbedaan perilaku ini bisa sepenting itu? Karena gini, dunia keuangan itu unik, beda dari bidang-bidang lain. Coba deh kita pikirin, mungkin nggak seorang petugas kebersihan melakukan operasi jantung lebih jago dari dokter bedah lulusan Harvard? Ya jelas nggak mungkin kan? Di bidang kayak kedokteran atau teknik, kita nggak pernah kepikiran seorang amatir bisa ngalahin ahlinya. Tapi di dunia keuangan, hal itu bisa terjadi. Dan kisah Read sama Fuscone ini bukti nyatanya. Inilah alasannya, sukses finansial itu ternyata sebuah soft skill. Artinya, cara kita bersikap itu jauh lebih penting daripada apa yang kita tahu atau angka-angka yang bisa kita hitung di spreadsheet. Ini bukan ilmu pasti yang penuh rumus, tapi lebih ke soal gimana kita ngelola emosi kita. Oke, jadi kalau perilaku itu kuncinya, terus apa dong yang ngebentuk perilaku kita? Nah, jawabannya ternyata sangat personal. Ada kutipan bagus yang bilang gini, pengalaman pribadi Anda dengan uang mungkin cuma 0,000001% dari semua yang terjadi di dunia, tapi itu bisa jadi 80% dari cara Anda berpikir tentang dunia. Ini dalam banget artinya. Maksudnya, pengalaman kita yang secuil itu ternyata mendominasi hampir seluruh pandangan kita soal uang. Pandangan kita soal uang itu sangat dipengaruhi oleh generasi kita. Misalnya nih, orang yang tumbuh di zaman depresi besar, pandangannya soal resiko pasti beda banget. Atau yang tumbuh pas inflasi lagi tinggi-tingginya, cara mikirnya soal utang dan tabungan juga beda.
Beda lagi sama yang tumbuh di era fintech boom tahun 90-an, pandangannya ke pasar saham juga pasti lain. Jadi, apa yang menurut kita rasional bisa jadi kelihatan gila buat orang dari generasi lain. Begitu juga sebaliknya. Dan ini poin pentingnya. Apa yang kita alami sendiri itu jauh lebih nempel dan meyakinkan daripada apa yang kita pelajari dari cerita orang atau dari buku. Kita bisa aja baca data tentang jatuhnya pasar saham, tapi itu nggak akan pernah sama rasanya dengan beneran ngalamin uang kita hilang. Pengalaman emosional inilah yang akhirnya membentuk perilaku kita, bukan cuma data di atas kertas. Jadi, pertanyaan reflektif buat kita semua. Pelajaran soal uang apa sih yang udah diajarkan oleh hidup Anda selama ini? Pada akhirnya, inti dari semua ini adalah untuk sadar bahwa perilaku kita lah bukan berumus di spreadsheet yang akan menentukan nasib keuangan kita di masa depan.